Apakah boleh langsung diusulkan ke penuh waktu jika ada ketersediaan anggaran? PPK guru, bagaimana dengan peserta berstatus R5 dan guru yang lulus ke sekolah rakyat? Ya, berkaitan dengan P3 paruh waktu ini, kita masih menyampaikan informasi penting di mana ada beberapa hal, 11 pokok permasalahan, termasuk juga berkaitan dengan upgrade ijazah ya dari SMA ke S1. Apakah rekan-rekan bisa lakukan pada pengusulan P3K paruh waktu? Kita bahas pada serba-serbi P3K paruh waktu yang dilakukan berdasarkan hasil sosialisasi. Gimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, ada satu sesi yang belum kita bahas berkaitan dengan sosialisasi pengangkatan P3K paruh waktu, yaitu berkaitan dengan tanya jawab yang banyak ditanyakan berkaitan dengan hal ini. Nah, kita sudah membahas beberapa video terkait dengan mekanisme ketentuan pengadaan P3K paruh waktu, dan ini paparan PAN-RB dan ini paparan BKN. Nah, kita akan masuk pada paparan berkaitan dengan pertanyaan ya, yaitu yang pertama adalah kategori apa saja yang dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Nah, kita lihat di sini apakah dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Nomor 1 adalah non-ASN tidak terdata atau R4 yang telah mengikuti seleksi. Jawabannya dapat ya. Kemudian non-ASN tidak terdata yang mengikuti seleksi CPNS. Tidak terdata mengikuti CPNS, tidak bisa diusulkan. Yang kedua, tidak bisa. Yang ketiga, non-ASN yang lulus namun mengundurkan diri atau APS. Nah, ini bisa diusulkan. Kemudian yang keempat, non-ASN yang lulus namun TMS tahap 2. Nah, ini bisa ya, TMS pasca pengolahan. Ini bisa diusulkan. Nomor 5, non-ASN yang lulus namun tidak mengisi DRH. Lulus tidak mengisi DRH, ini tidak bisa ya. Tidak bisa karena statusnya masih lulus dan ini kelalaian ya. Kemudian yang keenam, non-ASN terdata yang TMS karena memilih formasi di luar instansi. Ini juga tidak bisa karena tidak mengikuti ujian. Kemudian yang ketujuh, non-ASN terdata yang tidak hadir. Nah, ini juga tidak bisa diusulkan ya. Jadi ada 7 kategori. Ini yang bisa dan yang tak bisa diusulkan. Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan status K2. Bagaimana untuk XTHK2 yang tidak terdata di pendataan? Karena saat pendataan bekerja di SD swasta. Mau daftar tahap 2 tidak bisa karena belum 2 tahun bekerja di SD negeri sehingga tidak ikut ujian. Apakah status XTHK2-nya hangus? Bisakah modal nomor THK2-nya diusulkan ke paruh waktu? Nah, ini dijawab, jika yang bersangkutan belum mengikuti ujian, maka tidak bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Jadi pada syaratnya kalau mereka sudah pernah ikut ujian bisa, yang tidak ikut ujian maka tidak bisa. Kemudian berkaitan dengan pendidikan formal, jika saat pendaftaran mendaftar formasi SMA dan punya ijazah sarjana, namun usul waktunya itu bisa nggak digunakan ijazah sarjana. Nah, ini karena downgrade sebelumnya. Nah, jawabannya, jabatan dan kualifikasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan dari organisasi. Jadi silakan dilakukan penyesuaian oleh masing-masing instansi saat pengusulan P3K paruh waktu. Ini artinya bisa Bapak Ibu ya. Jika memang nanti Pemda melakukan validasi kembali terhadap data rekan-rekan. Kemudian pilihan penempatan P3K paruh waktu ya, penempatannya. Pertama, apakah kewajiban untuk memilih peserta P3K paruh waktu berdasarkan ranking nilai ketika mau ditempatkan atau instansi boleh pilih ditempatkan di mana? Jawabannya, semua non-ASN terdata wajib diangkat menjadi P3K paruh waktu. Untuk pemilihan lokasi kebutuhan, silakan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Jadi yang menetapkan itu adalah Pemda ya. Apakah jabatan dan unit kerja P3K paruh waktu harus sesuai dengan yang dilamar oleh peserta? Nah, ini jawabannya.
silakan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan catatan non-ASN tersebut eligible ataupun linear ya untuk menduduki jabatan tersebut. Nah, ini juga artinya kembali kepada Pemda apakah mau disesuaikan ataupun seperti apa. Kemudian berkaitan dengan penggajian, ini banyak ditanyakan ya. Apakah ada ketentuan terkait penggajian P3K pada waktu? Misalnya pada instansi akan diterapkan penggajian yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing satker. Apa diperkenankan? Ini artinya OPD kan yang menganggarkan anggarannya, apakah nanti bisa berbeda-beda? Jawabannya sesuai dengan kemampuan RB nomor 16 P3K dengan paruh waktu ke diktum ke-19 menyatakan bahwa P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut. Dan bagi instansi daerah dapat menggunakan rujukan dari surat Mendagri ya, tentang penganggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan sesuaikan dengan nomenklatur kodifikasi dan klasifikasi yang sudah ditetapkan. Ini ada edaran Mendagri di awal tahun 2025. Kemudian tentang pengolahan ulang, apakah masih bisa mengajukan pengolahan ulang jika ada peserta lulus yang mengundurkan diri atau APS di tahap 2 karena batas pengisian DRH sampai 31 Juli kemarin ya. Jika ada yang APS tersebut bisa diajukan ke paruh waktu. Proses mana dulu yang dilakukan? Apakah proses penggantian peserta ataukah pengusulan paruh waktu? Jadi kalau rekan-rekan mengundurkan diri pada saat pengisian DRH itu kan kosong. Jadi itu apakah mau digantikan dulu atau bagi rekan yang mengundurkan diri bisa diusulkan paruh waktu? Jawabannya untuk proses penggantian peserta APS silakan berkoordinasi dengan PIK tim pengolahan hasil seleksi. Jadi harus berkonsultasi juga dengan BKN ya. Kemudian selanjutnya berkenaan dengan aplikasi perencanaan kebutuhan. Bagaimana jika kebutuhan belum ada di peta jabatan? Usulan P3K paruh waktu melihat ke usul peta jabatan. Karena untuk keperluan pengangkatan penuh waktu. Karena untuk keperluan pengangkatan penuh waktu. Jadi harus ada peta jabatan ya. Kalau belum ada harus diadakan dulu. Kemudian pemberian role sifatnya otomatis dari akun yang sebelumnya sudah punya role rincian informasi atau harus diusulkan lagi. Ini berkaitan dengan kerja BKD ya. Role pemetaan non-ASN ke paruh waktu bersifat otomatis pada akun masing-masing admin SISN perencanaan kebutuhan. Jadi udah ada ya. Kemudian untuk timeline kami menunggu arahan. Kemudian ketiga, apakah petunjuk teknis dan timeline pengisiannya bisa di-share? Ini minta lini masa ya. Ini katakan timeline atau lini masa masih menunggu arahan dari BKN atau PAN RB. Jadi belum ada ya. Kemarin sudah ada janji dari BKN untuk men-share tanggal-tanggalnya. Keempat, apakah bisa diusulkan sebagian dan kenapa pilihan mapping hanya ada tidak aktif bekerja dan meninggal dunia? Apakah bisa ditambahkan jenis lain? Nomor 4, jawabannya harus seluruhnya yang masih aktif bekerja diusulkan, dikunci dengan SPTJM dan menjadi tanggung jawab mutlak PPK. Pilihannya hanya 2 untuk mengunci instansi yang hanya ingin mengusulkan sebagian di luar alasan tersebut. Jadi memang wajib diusulkan semua ya. Nomor 5, SPTJM di-generate otomatis oleh sistem. Penandatanganannya apa bisa didelegasikan ke eselon 2 karena PPK masih kosong? Jawabannya SPTJM di-generate oleh sistem dengan lampiran sesuai mapping instansi. Penandatanganan harus PPK atau PLT-nya. Jika belum ada, minta arahan dulu ke Wasdal BKN. Kemudian yang selanjutnya, jumlah kebutuhan pada peta jabatan lebih sedikit dari jumlah yang dapat diusulkan. Jawabannya, paruh waktu tidak mengurangi jumlah peta jabatan. Jika sudah diangkat ke penuh waktu, maka akan mengurangi peta jabatan. Ini yang mengusulkan dan yang memahami pertanyaan BKD ya. Kemudian pemetaan nakes ya, penempatan nakes. Unit penempatan nakes instansi pusat di mana? Untuk nakes instansi pusat
unit penempatannya sesuai dengan Faskes pada usul peta jabatan. Artinya ini sesuai dengan honorernya bekerja di mana. PPK guru, bagaimana dengan peserta berstatus R5 dan guru yang lulus ke sekolah rakyat? PPG guru atau R5 jika dibutuhkan oleh instansi bisa diusulkan. Jika tidak, maka saat mapping dipilih tidak aktif bekerja. Guru yang sudah lulus sekolah rakyat berarti sudah tidak aktif bekerja di instansi tempat mengajar Pemda. Jika masih muncul pada mapping, silakan pilih tidak aktif bekerja. Jadi dengan catatan kalau R5 sudah masuk ke sekolah rakyat, jadi tidak bisa lagi paruh waktu ya. Selanjutnya untuk penuh waktu atau paruh waktu nih, apakah boleh langsung diusulkan ke penuh waktu jika ada ketersediaan anggaran? BKN masih menunggu mekanisme teknis persetujuan usulan kebutuhan dari Menpan RB. Info lanjut akan disampaikan. Jadi kalau Pemda-Pemda yang ada anggaran atau kemarin ada sisa formasi, itu sebenarnya masih bisa langsung ya dialihkan untuk P3K paruh waktu yang sebelumnya mau diusulkan, itu bisa menjadi penuh waktu, tetapi ini tetap menunggu dulu ya, akan ada mekanisme ataupun aturan turunannya lagi. Selanjutnya ketentuan kontrak dan SK. Pada mekanisme tertulis kontrak 1 tahun. Apa setelah habis 1 tahun itu tetap dapat diusulkan kembali? Jawabannya, dalam 1 tahun itu harus disiapkan anggaran, kemudian selanjutnya diangkat jadi penuh waktu. Jika tidak, maka instansi dianggap tidak memiliki kebutuhan. Jadi memang rekan-rekannya hanya kontrak 1 tahun ya. Berarti setelah itu harus ya menjadi paruh waktu. Apakah pada SK paruh waktu mencantumkan gaji? Apakah pada SK paruh waktu mencantumkan gaji? Belum ada teknis kebijakan, namun arahannya lebih baik dicantumkan. Nah, ini kan seperti rekan-rekan full waktu kan ada gaji ya di SK-nya, untuk paruh waktu juga mau dicantumkan. Nah, habis ya berkaitan dengan tanya jawab ataupun serba-serbi P3K yang masih perlu kita bahas. Ya, silakan nanti ini kami boleh share ya di kolom deskripsi untuk rekan-rekan bisa download informasi berkenaan dengan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.